Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kullu amrin zibalin, semua amal yang baik. Walam yubda bihamdillah, kalau tidak diawali dengan alhamdulillah, fahuwa aqta, amal itu putus. Ada ibu-ibu yang datang dari tempat yang jauh sampai 4-5 jam untuk hadir kemari dari tadi malam, dan pulangnya nanti akan pulang malam untuk besok bekerja kembali. Kita berharap semua langkah kakinya bernilai ibadah, insya Allah. Allah murahkan rezekinya, Allah panjangkan umurnya, Allah berikan ke dalam hatinya istiqamah dalam iman dan Islam. Yang belum menikah supaya didekatkan jodohnya, yang sudah menikah supaya suami istrinya diberikan kesetiaan, dan yang kalau ada dalam hatinya penyakit disembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita awali dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Setiap majlis kalau tidak disebut salawat di dalamnya, maka majlis itu anta najifah, majlis bangkai, busuk dan berbau. Kita tidak ingin majlis ini menjadi majlis bangkai, maka kita pun berselawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian kita hormati orang-orang mulia, dimuliakan Allah mereka di dunia, semoga dimuliakan pula di akhirat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Orang tua kita, pimpinan kita, pejabat negara kita yang ditempatkan di negara ini, tempat mengadu segala keluh kesah kita, yaitu Bapak Robi, Bapak Robert James, tapi akrabnya Pak Robi. Saya baru kenal, tapi rasanya hati saya tenang dekat dengan beliau. Ngobrolnya santai, tidak terlalu berbelit-belit, ganteng pula. Lalu bersama kita ada pula rombongan dari Bandung, Jawa Barat, Ibu Yeti Prastiani, MSI. Tahu arti MSI? Master segala ilmu. Ibu Gubernur, tapi juga menasihatkan kita tentang akidah, membacakan kita ayat-ayat, memberikan kita nasihat. Semoga Allah memberikan istiqamah buat kita semua, insya Allah. Lalu kemudian keluarga besar Pantura, masyarakat Indonesia yang ada di Taiwan, tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saya dipesankan oleh panitia supaya bawa pakaian yang tebal karena katanya dingin. Bahkan dibelikan celana sampai 2 lapis. Ini pakai 2 lapis. Di dalam 1 lapis, di luar 1 lapis. Nanti di Taiwan dingin. Sampai ke Taiwan, orang Taiwan malah nggak pakai celana. Saya merasa asing. Nanti katanya di Taiwan Ustadz ngomongnya susah loh bahasa orang Taiwan. Tapi beberapa kali saya dengarkan kok kayak mirip-mirip aja kayak bahasa kita. Ketika mau foto tadi malam di airport, di depan hotel, saya dengar pelan-pelan. Orang ketok, orang ketok. Insya Allah. Kumaha ibu bapak damang. Bapak Ibu pripun kabare api dulur sedaya sederek insyaallah apik kabeh ya. Udah itu aja, jangan tambah lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari Pahlawan 10 November 2017 menjadi hari pahlawan yang bersejarah buat saya. Karena apa? Karena langsung dihadapkan dengan para pahlawan devisa negara. 1 bulan, percaya tidak percaya, uang dari Taiwan yang ditransfer ke Republik Indonesia sebanyak 1 triliun. Itu dari mana? Dari peras keringat
darah dan air mata Bapak Ibu semuanya. Maka ini di depan saya ini adalah orang-orang yang sudah berjasa untuk bangsa Indonesia. Allahu Akbar. Pahlawan jasanya tidak bisa terbalas. Pahlawan balasan bagi mereka hanya surga. Mudah-mudahan hanya surga saja yang dibalaskan Allah untuk Bapak Ibu semua. Bayangkan berapa mereka yang sudah menghabiskan uang negara. Tapi ini malah mengirimkan uang kepada keluarga, kepada sahabat, kepada anak, kepada istri. Oleh sebab itu kebahagiaan yang luar biasa. Saya tidak merasa berada di depan perempuan-perempuan orang-orang aneh. Tapi saya sekarang sedang berada di depan adik saya, di depan kakak saya, di depan sepupu saya. Bagaimana rasanya kalau adik kita yang jauh dari kampung halaman? Saya naik pesawat 1 jam 2 jam biasa. Tapi tadi malam sudah berjam-jam gak juga sampai. Sudah ditonton film X-Men gak juga sampai. Film karton gak juga sampai. Akhirnya sampai juga. Dan disambut turun dari pesawat oleh orang-orang berseragam hijau semuanya. Masya Allah. Makanya saya pakai sorban warna hijau. Tentu kalau jauh dari keluarga itu susah, sulit. Ada rasa rindu, betul? Rindu kepada suami, rindu kepada istri. Apalagi ketika ada teman bisa berbagi di kampung halaman. Hari ini kita jauh. Maka ada orang yang merasa sampean sudah seperti istri saya. Sampean sudah seperti suami saya. Ingat. Setan sudah mulai bermain. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspada. Oleh sebab itu, kuatkan hati. Ini hati bukan punya kita. Ini hati punya Allah. Makanya tadi ketika diminta berdoa, saya baca, ya muqallibal qulub, wahai engkau yang membolak-balikkan hati, wahai engkau yang menjaga hati. Jaga hatiku ya Allah, agar jangan sampai berpindah ke lain hati. Saya dulu waktu sekolah sama teman-teman, kalau lagi nongkrong duduk lewat adik kelas yang perempuan, selalu kita panggil, hai godain kita dong. Dulu manggil-manggil perempuan, sekarang dipanggil-panggil sama perempuan. Ternyata ramainya luar biasa. Ibu enak di bawah melihat saya sendirian. Saya dari atas melihat orang ramai. Merinding juga saya melihat perempuan banyak ramai. Tapi insya Allah ini semuanya adalah saudara saya seiman. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada masanya hati itu terasa sepi. Ada masanya hati itu terasa sedih. Ada masanya hati itu terasa galau. Maka siapa tempat menolong? Siapa tempat berbagi? Siapa tempat bercerita? Jangan curhat di wall Facebook. Tapi curhatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kaget. Yang meledak itu apa? Balon. Balon semua. Maka hati ini jangan sampai curhat. Ini sebagian orang curhatnya ke Facebook. Malam mau tidur rasa tidak nyaman curhat ke Facebook. Kok rasanya malam ini rasanya mau mati ya? Besok betul-betul mati beneran. Oleh sebab itu sebelum tidur malam ambil air wudhu. Idza qumtum ila shalah, kalau kamu mau salat, faghsilu wujuhakum, cuci muka. Wa aydiyakum ilal marafiq, tangan sampai siku. Wamsahu biru'usikum, kepala sampai telinga. Wa arjulakum ilal ka'bain, kaki sampai mata kaki. Ambil air wudhu, selesai itu sholat witir sebelum tidur. Tusolli, kiblat kemana nih kiblat? Tadi malam kami sholat di hotel. Biasanya di Jakarta ada gambar kiblat. Tadi malam lihat hotel ada tulisan Jet Li sama Chuyun Fan. Mana cara nyari kiblat? Untungnya kita duit Mbah Google. Mbah Google, mana kiblat Mbah? Akhirnya Mbah Google ngasih tahu, iki kiblatin tuh.
Maka kami pun sholat kiblat. Usolli sunnatal witri. Salasa raka'atin. Salasa siji loro telu. Salasa raka'atin telu raka'at. Lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Baca iftitah. Allahu Akbar kabira. Ini rinduku besar ya Allah. Ini masalahku besar ya Allah. Ini musibah yang kuterima besar ya Allah. Ada tempat yang lebih besar mengadu. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Wajjahtu wajhiyah. Aku tidak menghadap kepada gubernur. Aku tidak menghadap kepada presiden. Aku tidak menghadap kepada siapapun. Aku menghadap hanya kepada Allah. Wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Sebelum sholat HP-nya pateni. HP mati. Jangan kita sholat. Inna sholati wa nusuki. Mama ya. Datang lagu yang racun. Matikan HP-nya. Lalu kemudian mengadulah kepada Allah. Inna salati salatku. Wa nusuki ibadahku. Suki ibadahku ya hidupku. Wa mamati matiku lillah. Kuserahkan semuanya kepada Engkau ya Allah. Lalu kemudian baca Fatihah. Baca a'udzubillah dulu. Untuk menjaga hati jangan sampai setan masuk. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baca Fatihah sampai habis. Waladdallin. Amin. Kira-kira apa ayat yang baik? Rakaat pertama sabbihis. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Aku nek sabbihis ya ora iso Pak Ustaz. Oke, kalau gitu wadduha. Wadduha kok terlalu panjang rasanya Pak Ustaz. Kalau gitu alam nasrah. Alam nasrah ujungnya ingat, pangkalnya lupa Pak Ustaz. Kulhu. Iku iso Pak Ustaz. Wes, kulhu aja. Qul huwallahu ahad. Saya menyebut Islam. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rakaat pertama. Rakaat kedua ayatnya kulhu lagi. Ora apa-apa. Rakaat yang ketiga kulhu lagi. Ya enggak apa-apa. Cuman nanti di buku catatannya sudah sholat witir. Rakaat pertama kulhu. Rakaat kedua sama dengan atas. Rakaat ketiga sama meneh. Podo sami mawon. Ada sahabat Nabi. Sholat dari maghrib, dari isya sampai subuh. Sholat malam. Tapi ayatnya kulhu. Lalu dilaporkan kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ya ini ada sahabatku, namanya siapa? Qatadah bin Nu'man. Ada apa? Qatadah bin Nu'man sholat dari isya sampai subuh, ayatnya kul huwallah. Boleh apa enggak ya Rasulullah? Kata Rasulullah, innaha la ta'dilu thulusal Quran. Satu kul huwallah sama dengan sepertiga Al-Quran. Maka dia sudah khatam Al-Quran berkali-kali. Ini meyakinkan bagi ibu bapak yang selama ini ayatnya kul huwallah. Jadi kalau sholat sama teman, sampean ayatnya apa? Kul huwallah. Kul huwallah. Akui so ayat yang lain. Terus kok nggak baca? Saudaraku, ada seorang sahabat Nabi. Sholat di suatu malam dari isya sampai subuh. Ayatnya kul huwallah. Dan kata Nabi satu kul huwallah sama dengan sepertiga Al-Quran. Itulah makanya aku baca kul huwallah terus. Nah, di sujud terakhir, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Orang yang paling dekat dengan Allah bukan di Ka'bah. Kalau dekat dengan Allah ketika di Ka'bah, bagaimana dengan kita di Taiwan? Orang yang dekat Allah bukan waktu di makam Rasulullah. Kalau dekat dengan makam Rasulullah, dekat dengan Allah, bagaimana dengan kita yang bekerja? Lihatlah adilnya Allah. Orang paling dekat dengan Allah ketika dia bersujud, fa'akthiru fihi du'a.
Maka ketika sujud itulah perbanyak sebanyak-banyak doa. Ya Allah, hatiku bukan main sedih. Ya Allah, anakku di kampung halaman. Ya Allah, suamiku pula kabarnya sudah jarang pulang, namanya Taib. Ya Allah. Tapi jangan diomongi di mulut. Jangan kedengaran suara. Karena kalau ngomong dalam solat, solatnya batal. Dalam hati saja. Sujud. Berapa lama sujudnya Pak Ustaz? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah sujud lama sekali. Sampai istri beliau Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha mencubit tangan Kanjeng Nabi. Lalu nanya, ya Rasulullah, kamu kok sujudnya lama sekali? Kata Nabi, aku berdoa. Selesai solat Nabi nanya, Aisyah, kenapa kamu cubit tanganku tadi waktu aku sedang solat? Kata Aisyah, aku sangka kamu sudah sakaratul maut. Sujud lama bagus. Manfaat kesehatan. Siapa yang sujud lama, darah dari jantung turun ke otak. Ini dari jantung naik ke otak. Naik ke atas terpaksa payah naik. Tapi kalau sujud, dia terbantu. Maka darah membawa oksigen naik ke otak. Lalu kemudian otaknya segar, bugar. Wajahnya cerah. Ibu nggak perlu pakai bedak Kelly 3 inci. Agar wajahnya kelihatan merah. Tanpa make up, tanpa bedak. Kalau tipis saja nggak apa-apa. Tapi sekedar untuk agar tidak kelihatan seperti Nyi Blorong. Ada orang yang wajahnya pucat. Saya kalau nggak pakai bedak pewarna kulit, nanti orang nyangka saya suster ngesot Pak Ustaz. Nanti saya disangka hantu Cina yang lompat-lompat Pak Ustaz. Boleh nggak? Oke. Membuat yang sudah normal tidak boleh dirubah menjadi tidak normal. Dari tidak normal menjadi normal, oke. Tapi yang sudah normal menjadi abnormal, jangan. Oleh sebab itu saya senang bahagia hari ini semuanya dalam keadaan normal. Amin. Ada pun orang yang wajahnya tidak normal. Sebelah kiri. Loh, ada Philip Hongkong masuk. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 这历史单元的奖励拿出来了，然后今天有发第4回的宗教赛，然后他今天是要上课了，耳机收起来了。Iklan. Ya? Bentar. Dia ngasih. Yang saya pahami tadi, Ustadz silakan minum dulu. Bismillah. Saya yang bisa cuma 2 kata. Sese. Nah, setelah berdoa, lalu kemudian salam, maka mintalah angkat tangan. Baca Al-Fatihah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk kesehatan anak-anak di rumah, supaya hati suami jangan selingkuh, supaya hatinya tetap dalam keadaan istiqamah ala hadhihi niyah, untuk niat yang baik ini. Wa kulli niyatin salihah, segala niat yang soleh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baca Fatihahnya, makharijul hurufnya kedengaran, di telinga didengar. Sekarang ada orang baca Fatihah nggak kedengar. Amin. Baca Fatihahnya yang jelas. Kenapa sebelum baca doa mesti baca Fatihah dulu Pak Ustaz? Tawassul. Jenenge apa? Tawassul. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, ittaqullah, takutlah pada Allah, wa bertahu ilaihil wasilah, bertawassullah.
Ada 3 orang terjebak dalam gua. Yang pertama bertawassul dengan sodakoh. Ya Allah, aku bertawassul kepada Engkau dengan bersodakoh. Bukakan pintu gua ini. Terbuka pintu gua. Yang kedua, aku bertawassul kepada Engkau dengan perbuatanku berbakti pada ibuku. Dibukakan pintu gua. Yang ketiga, aku bertawassul kepada Engkau tidak jadi berzina. Dibukakan pintu gua. Maka kita bertawassul dengan membaca Al-Fatihah. Banyak-banyak dibaca, bagus. Berdoa bertawassul Fatihah supaya anaknya sehat. Berdoa bertawassul Fatihah supaya istrinya sehat. Berdoa bertawassul Fatihah supaya hatinya sehat. Berdoa bertawassul Fatihah. Maka banyak-banyak berdoa. Setelah itu tidur malam. Sebelum tidur malam bagus baca 7. Yang pertama Al-Fatihah. Yang kedua, Al-Baqarah 5 ayat. Hafal 5 ayat? Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Habis itu baca ayat kursi. Baca ayat kursi sampai habis. Jangan kursi, bukan itu. Ayat kursi. Setelah itu akhir Al-Baqarah 3 ayat. Dari lillahi ma fis samawati sampai habis. Setelah itu kul huwallah 3 kali. Kul a'udzu birabbil falaq sekali. Kul a'udzu birabbin nas sekali. Pas 7. Bertepatan dengan ulang tahun Pantura yang ke-7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ingat 7. Ingat sing 7 iki. Tidak ada satupun ibu-ibu yang mencatat. Enggak apa-apa. Karena ada rekamannya. Nanti akan diupload www.youtube.com. Ingat yang 7 ya. Setelah baca itu, tiup ke telapak tangan. Tiup. Hembus. Habis itu, usap ke muka, ke kepala, ke badan. Miring tidur ke sebelah kanan. Nah, baru tidur. Bismika Allahumma ahya wa amut. Yang gadis-gadis mana tahu dipelet. Maka dengan baca ayat itu peletnya mabur insyaAllah. Cinta ditolak. Ini kan banyak nih yang perawan-perawan, yang gadis-gadis atau yang sudah menikah tapi masih cantik. Lalu kemudian dipelet sama orang. Hai, godain kita dong. Akhirnya dia ngomong kasar. Apa? Kamu mau godain saya? Akhirnya ludahnya diambil, dimantra-mantrai. Nanti tidur tidak lelap, makan tidak kenyang. Siang pagi terbayang-bayang. Lalu kemudian bagaimana menghilangkan sihir santetnya? Itulah 7 ayat tadi baca. Bisa juga dibacakan ke air, airnya ditiup, lalu diminum pakai tangan kanan. Dan sisa airnya besok pagi dimandikan. Mandi, gosokkan ke kepala. Insya Allah setan hantu segala macam. Begitu juga kalau ada teman yang kesambat. Mana tahu matanya clear. Oh, hanya cinta-cintanya. Masuk hantu Cina ke dalamnya. Maka bacakan ke telinganya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Jangan takut, jangan takut. Terus baca. Mana tahu teman satu kamar, satu rumah, atau diri sendiri. Maklum di perantauan, jauh dari keluarga, jauh dari kiai, jauh dari ustadz. Kita harus bisa sendiri, menjaga diri sendiri. Insya Allah diamalkan. Amin. Yang saya ceramahkan ini inti-intinya. Sama seolah-olah saya sedang berpesan kepada adik saya, pada ponakan saya, pada sepupu saya. Engkau akan merantau jauh, saudaraku. Nanti di sana siapa tempat engkau mengadu? Aku tidak ada, ayah tidak ada, paman tidak ada, adik tidak ada. Satu-satunya tempat mengadu hanya Allah. Maka ambil wudu, bentang sajadah. Maka kau solat di waktu malam. Wasta'inu minta tolong. Disabari dengan sabar. Wassalah. Satu-satunya tempat minta tolong hanya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nanti setelah saya pulang, saya tidak akan khawatir. Kenapa? Yang saya tinggalkan adalah bagaimana tali mengkonekkan hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Besar ujian ini, besar cobaan ini, besar tantangan ini, besar berita dari kampung halaman. Meleleh air mata. Kamu nangis kenapa? Ada berita yang paling menyakitkan. Apakah suamimu selingkuh? Enggak. Apakah anakmu sakit? Enggak. Terus gimana? Uangku belum sampai-nyampai. Maka katakan kepada Allah, minta tolong kepada dia, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Adapun yang namanya ujian-ujian hidup ini, naik perahu ada gelombangnya, naik pesawat ada ruang kosongnya, tiba-tiba pesawat jatuh. Ada orang naik pesawat, sebelum naik dia bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma antas sahibu fis saghar wal khalifatu fil ahl. Setelah berdoa, apa kata teman di sebelahnya? Apa kamu doa-doa? Enggak ada itu Tuhan. Bullshit, omong kosong. Fred. Apa doa-doa? Enggak ada itu Tuhan. Ini orang nggak percaya sama Tuhan. Tapi begitu pesawat sudah terbang ke atas, tiba-tiba masuk ke ruang hampa udara, tiba-tiba pesawatnya turun 15 meter. Ketika turun, yang sudah berdoa tenang, karena dia sudah serahkan pada Allah. Tapi yang sebelah yang nggak berdoa, apa kata dia? Oh my God! Ternyata yang ngaku nggak punya Tuhan, malah teriaknya paling besar. Oh my God! Oh Tuhanku! Maka kita selalu berserah diri kepada Allah. Ini alam besar, tapi ada yang maha besar yang melindungi kita. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yakin saudaraku bisa bertahan bekerja. Bapak sudah lama di sini. Sebentar Pak Ustaz. Berapa tahun? Ya baru 3 kali nambah. Ternyata sudah 3. Saya tanya 3 itu berapa? 1, 2, 3. Sudah 9 tahun ternyata. Apa yang membuat mereka kuat? Karena hubungan kepada Allahnya mesti kuat. Kalau tidak, hidup ini pohon kayu, anginnya kencang, patah. Perahu di tengah lautan, ombaknya kuat, jatuh. Pesawat di atas. Satu-satunya yang menguatkan hanyalah keyakinan kepada Allah. Maka zikir jangan pernah berhenti. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Saya nggak bisa bawa tasbih Pak Ustaz. Di sini kan kami kerja, masa mana-mana bawa tasbih. Tidak usah bawa tasbih, berzikir saja dalam hati. Kalau bisa dihitung, ini sekali putar 33. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Sekali putar 33. 2 kali putar 66. 3 kali putar 99. Lengkapkan jadi 100. Mudah ngitungnya. Tapi pelan-pelan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini ada yang gitu. Subhanallah, 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 subhanallah. Mau pergi kerja, subhanallah. Datang kawan ngobrol ngajar. Gimana kabarnya si Anwar? Subhanallah, subhanallah. Kalimatani, ada 2 kalimat. Khafifatani 'alal lisan, ringan di lidah. Thaqilatani fil mizan, tapi berat nanti timbangan hari kiamat. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Bagi yang perempuan hatinya tenang, bagi yang laki-laki matanya tenang. Tadi saya dibawa turun ke bawah tanah. Di tempat saya kalau turun ke bawah tanah ya lubang tanah, gelap. Di sini turun ke bawah tanah malah mall. Di tempat saya kalau turun ke bawah tanah ya jumpa hantu jembalang tanah. Di sini malah banyak bidadari keluyuran di bawah. Makanya tasbihnya harus buat subhanallah. Kalau gitu Ustaz nggak lihat juga. Terus gitu ya. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bil azim. Tapi jangan terlalu cepat, pelan-pelan. Subhanallah, subhanallah.
Ini ada yang terlalu cepat, ada pula terlalu pelan. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu tambahan dari almarhum Puji. Oleh sebab itu, inilah yang menguatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang tokoh Indonesia bergelar doktor dari Amerika, dinobatkan di majalah Times, majalah internasional. 100 perempuan terkuat di dunia. Bukan terkuat karena otaknya, bukan terkuat karena ototnya, tapi terkuat karena kepribadiannya. 100 perempuan terkuat di dunia, masuk orang Indonesia. Inilah salah satunya. Tapi saya tak boleh sebut namanya. Menjaga kode etik jurnalistik. Ketika dia sedang dibawa ke pengadilan, dituntut korupsi, ternyata yang dia pegang apa? Tasbih. Perempuan yang terkuat itu ternyata lemah di hadapan pengadilan. Satu-satunya yang menguatkannya adalah tasbih. Saya nggak bisa bawa tasbih karena kerja tiap hari. Oke, nggak usah bawa tasbih. Sama seperti di Indonesia. Di Indonesia banyak sekarang orang nggak bertasbih. Malah yang bertasbih sekarang Kijang Innova, Toyota Avanza yang bertasbih. Itu digantung kaca spion. Tasbih. 3 kali pergi umroh, 3 tasbihnya tuh. Nah, kita yang nggak bisa bertasbih. Saya bingung nih Pak Ustadz. Kemarin ada kiai yang datang. Kata Pak Kiai yang paling bagus adalah afdhalul dzikri la ilaha illallah. Ada satu lagi kiai yang ngomong. Katanya yang paling bagus subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ada lagi ustadz yang ngomong. Katanya istighfar. Ada lagi ustadz yang ngomong. Katanya sholawat. Terus itulah Pak Ustadz. Saya bingung. Satu pun belum saya amalkan. Pilihlah. Kalau Ustadz sendiri mana yang Ustadz amalkan? Saya sehari-hari lebih banyak baca sholawat. Tapi saya nggak nyalakan yang zikir la ilaha illallah. Saya memilih la ilaha illallah. Bagus. Saya milihnya Allah, Allah. Saya sudah belajar dari kiai saya. Katanya zikirnya Allah, 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 Allah. Bagus. Nggak salah. Yang penting zikir. Maka kalau tidak, waktu kita habis oleh gadget. Percaya atau tidak? Habis. Tapi hari ini alhamdulillah semua gadgetnya gadget bertasbih. Apa tidak bertasbih? Semuanya merekam. Selama ini orang katakan, apa tuh main-main gadget? Ustadz Somad, ini gadget luar biasa. Ini HP sudah merusak. Berapa anak yang kena virus film porno? Berapa orang yang sudah kena kecanduan game online? Berapa yang kena PlayStation? Tapi hari ini terbukti, itu semuanya salah. Hari ini semuanya berzikir. Samsung berzikir. Xperia berzikir. Panasonic berzikir. Macam-macam. Apel yang sudah dimakan sedikit. Apel sumbing berzikir. Sedang yang sumbing aja berzikir, apalagi yang tidak. Mohon maaf kalau kata saya menyinggung perasaan. Semuanya kita mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jaga. Tapi berzikir ini kadang sendirian. Pokok kayu kalau sendirian datang angin kencang tumbang. Tapi kalau bersama-sama, alhamdulillah. Saya nanya, ini tabligh akbar sekali dibuat setahun sekali begini? Enggak Pak Ustaz, tiap bulan ada tabligh akbar, betul? Setiap bulan. Hari ini dibuat oleh Pantura, nanti dibuat lagi oleh Tol Jagorawi. Nanti ada yang dibuat oleh Nahdlatul Ulama, nanti dibuat oleh saudara dari Muhammadiyah, semuanya hadir. Kalau yang buat NU, yang Muhammadiyah ya hadir. Kalau yang buat Muhammadiyah, yang NU ya hadir. Kalau yang buat Pantura, yang lain juga hadir. Semuanya datang tumpah ruah. Saya tidak bisa bedakan mana NU, mana Muhammadiyah, mana yang Pantura, mana yang Jagorawi, mana yang dari Bandung, mana yang dari Karawang, mana yang dari, semuanya hadir. Karena semuanya niatnya sama. Lillahi ta'ala. Karena kalau kita sendirian, setan datang menggoda. Tapi kalau sudah ramai-ramai, wa minal itsnaini ab'adu. Kalau engkau berdua, setan maka akan lari. Dengan syarat yang berdua itu sama-sama mendekatkan diri pada Allah. Tapi kalau berdua, dua-duanya setan. Banyak sekarang orang tidak digoda setan lagi. Kenapa? Karena sesama setan dilarang saling menggoda.
Oleh sebab itu maka kita jaga persatuan ini. Setiap ada tabligh akbar, maka datang jurusnya 4D. Datang, duduk, dengar, diam. Yang ngantuk-ngantuk dikit diampunkan Allah Ta'ala. Mungkin karena tadi malam perjalanannya jauh, gak tidur, karena capek kerja, maka ngantuk. Orang yang ngantuk dua kemungkinan. Yang pertama digoda setan, yang kedua kurang gizi. Tapi alhamdulillah pahlawan-pahlawanku yang ada di Taiwan semuanya sudah bergizi, sehat walafiat. Saya aja yang baru sampai ke sini tadi malam sudah merasa dapat tambahan gizi. Dikasih tadi pagi makan udang. Habis itu cumi. Cumi tempat saya kecil, di sini besar. Luar biasa. Nampaknya kalau saya sebulan di Taiwan pulang bisa gemuk. Masya Allah. Oleh sebab itu maka kalau ada pengajian datang. Yang dari jauh tetap datang. Kenapa? Saya harus datang pengajian karena saya ingin menguatkan hati saya. Ada pertemuan bulanan, ada pertemuan mingguan. Maka kuatkan hati. Kalau tidak, ini setan akan terus datang. La'atiyannahum min baini aydihim. Aku datang dari depan. Wa min khalfihim. Dari belakang. Wa an aimanihim. Dari kanan, wa an samailihim, dari kiri. Setan datang dari berbagai aspek, dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Maka kita harus lawan setan, ajak teman-teman yang mau pengajian. Insya Allah, tadi Bapak protokol pembawa acara sudah ngomong, insya Allah yang sudah hadir pengajian ini tidak akan ada perselingkuhan. Tidak ada sepia-sepia, itu tidak ada. Tapi yang belum pengajian, jangan egois. Yang penting saya sudah selamat. Yang penting saya tidak selingkuh. Adapun teman saya, bukan urusan saya. Orang beriman tidak begitu. Dia harus selamatkan. Kita berdua di pinggir jalan. Mau nyebrang jalan. Tiba-tiba mobil lewat. Ada teman mau nyebrang. Kita tarik tangannya. Kenapa kita tarik tangannya? Kita tidak mau dia kecelakaan. Kita tidak mau ban mobil yang besar melindas kepalanya. Pecah. Kita mau selamatkan dia. Kita tarik tangannya. Padahal kita tidak kenal. Cuman karena hanya sama-sama merasa warga Indonesia berdekatan. Mau kecelakaan. Kita tarik tangannya. Setelah itu kita lepaskan. Mohon maaf. Apalagi kalau yang mau nyebrang itu anak gadis. Mohon maaf. Kenapa kita mau selamatkan orang? Hanya takut dia mati ditabrak truk. Tapi mengapa kita tidak selamatkan orang yang akan terkena zina, yang akan terkena narkoba, yang akan terkena perbuatan asusila? Kenapa kita tidak selamatkan dia? Bukan beriman. Ingat, mengukur iman bukan karena banyak sholat saja. Mengukur iman bukan karena tahajud saja. Mengukur iman bukan karena witir saja. Mengukur iman adalah la yu'minu ahadukum. Kamu tidak beriman. Hatta yuhibba li akhihi. Sampai kau sayang kepada saudaramu. Ma yuhibbu li nafsi, sama seperti sayang pada diri sendiri. Tentu semuanya berproses. Alhamdulillah. Yang di depan-depan ibu-ibu jilbabnya panjang. Alhamdulillah. Yang masih pakai jilbab setengah hati, ada namanya jilbab pasrah tapi tak rela. Oh, ini masih dalam proses latihan. Gak apa-apa. Gak boleh orang langsung diusir. Pergi sana. Gak. Buya Hamka sedang isi pengajian. Tiba-tiba ada seorang perempuan tidak pakai jilbab. Kukunya kutek tebal. Di atas black kutek, di bawah black daki. Selesai pengajian dia datang menghadap Buya Hamka. Buya Hamka, aku belum bisa pakai jilbab. Aku masih pakai kutek. Apa aku boleh pengajian? Kata Buya Hamka, anakku, kau tetap hadir pengajian. Orang popo, gak apa-apa. Nanti kalau imanmu menebal, kutekmu akan menipis. Kalau imanmu menebal, kutekmu akan menipis. Kalau imanmu memanjang, kukumu akan memendek. Kalau masih ada yang berkuku panjang. Kuku panjang sebelah kiri, ceboknya gimana? Habis itu buat bakwan. Pantasan rasanya kalau sebab itu potong pendek. Motongnya hari apa? Hari Jumat. Ujungnya dirasa, sudah nggak ada rasa.
berarti bersih. Masakannya enak, nyaman, adem, ayam, tentram. As-syaitan asfaruka hukumu. Inna syaitan, sesungguhnya setan, yaqudu ma ta'ala minha. Setan duduk di kuku yang panjang. Makanya kalau ada orang baca auzubillah, auzubillah minasyaitonir rajim, auzubillah minasyaitonir rajim, auzubillah minasyaitonir rajim, tapi kukunya panjang, apa kata setan? Aku heran melihat orang ini. Bolak-balik dia ngusir aku, tapi dia siapkan 5 seat untuk aku. Maka kita bersihkan ini semua. Alhamdulillah. Bapak Ibu melihat ke atas hanya ada 3 warna. Hitam, putih, hijau. Tapi saya memandang ke bawah. Balonku ada 5 rupa-rupa warnanya. Ada merah, kuning. Nah, saya nggak hafal lagi lagu balon. Oleh sebab itu maka warna-warni suku, warna-warni daerah, warna-warni datang dari mana? Ini semua insya Allah mendatangkan rahmat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saya di mana-mana ceramah 1 jam. Sesuai tertulis di botol 600 ml. Tapi ternyata jurus saya sudah bocor ke Taiwan. Akhirnya dibuat 2 botol. Maka kelihatannya harus diajar. Jadi ceramah, habis ceramah nanti tanya jawab yang sudah ditulis di kertas. Saya akan jawab pertanyaannya. Yang bisa saya jawab. Yang nggak bisa saya jawab, jawabannya akan ada di www.somatmorocco.blogspot.com. Kenapa orang di Taiwan yang begitu jauh dari Sumatera kok bisa kenal sama Ustadz Somad padahal bukan tinggal di Jakarta? Saya dari Riau. Riaunya di Pekanbaru. Sampai di Jakarta, lalu ke Taiwan. Bisanya orang Indonesia di Taiwan kok kenal dengan saya? 2 yang menyebabkan kenal. Yang pertama ada signal, yang kedua ada paket. Di mana ada signal, di mana ada paket, di situ jamaah insya Allah kenal. Jadi kalau ada orang nggak kenal sama saya, itu siapa? Aku orang sopo itu. Ada 2 kemungkinan. Pertama, dia memang no signal. Yang kedua, memang pelit gak punya paket. Tapi Alhamdulillah, tinggal tulis saja Ustadz Somad LC. Arti LC itu apa Pak Ustadz? Lagi cemas menghadapi ibu-ibu yang begitu ramai. Tadi semuanya sudah mau menyerbu. Untung ada Banser mengawal. Banser penyelamat Ustadz dari serangan ibu-ibu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berkumpul bersama hari ini, yang menyatukan kita bukan suku. Kalau yang menyatukan kita karena suku, Bapak Ibu nggak akan mau datang kemari. Siapa penceramahnya? Ustadz Somad. Dari mana dia? Dari Sumatera. Pergi sana. Aku bukan orang Sumatera, tapi semuanya hadir. Ada saudara saya tanya tadi, Bapak dari mana? Saya datang dari Water Smell Good. Water Smell Good itu artinya Banyuwangi. Luar biasa. Hadir semuanya tumpah ruah. Maka kuatkan hati dengan ibadah. Setelah pengajian ini, hati semua. Ibu bapak, makin lemah apa makin kuat? Makin kuat insya Allah. La ilaha illallah. Nabi mengumpulkan sahabat. Setelah sahabat semuanya kumpul, lalu Nabi bertanya, apakah ada orang asing? Hal fikum gharib? Apa ada orang asing? Enggak ada. Tidak ada orang asing ya Rasulullah. Maksudnya tidak ada orang yang tidak mengucapkan la ilaha illallah. Maka Nabi berteriak, diikuti oleh sahabat untuk menguatkan hati. La ilaha illallah. Itulah yang menguatkan hati kita. Hancur semuanya. Makanya azan berkumandang. Di kota Taiwan kalau masuk waktu sholat ada azan berkumandang. Yang penting, mau yang azan itu Abdul Somad, mau Samsung ataupun Samsudin, semuanya sama. Yang penting ada azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah, maka hati kita pun menjadi kuat. Makanya kita selalu bertakbir. Makanya dalam ceramah pun selalu katakan Allahu Akbar.
Tadi malam, tadi pagi, kemarin sore, kemarin malam, tadi pagi, semuanya. Ketika berfoto di airport, ketika berfoto di hotel, bahkan tadi akan berangkat kemari, berfoto di pintu, semuanya tangannya. Allahu Akbar. Apa artinya Pak Ustaz? Allahu Akbar. Karena ketika orang kafir menunjuk, ya Lata, ya Uzza, ya Manat, ya Hubal, ya Jibti, ya Tawud, maka Islam datang. Kau katakan Allah, at-tahiyyatul mubarakatuh, salawatu tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah. Telunjuk naik dalam mazhab Syafi'i ketika mengucap Allah, asyhadu an la ilaha illallah. Banyak kalau Ustaz Somad kalau foto Allah. Ini jangan lagi dapat saya tidak mau setelah pengajian ada foto pahlawan-pahlawan dari Taiwan. Tiba-tiba saya dapat posting, Ustaz ini ada pahlawan dari Taiwan sedang foto. Apa ini? Ini artinya jadikan aku yang kedua. Suci loro. Tapi ibu-ibu kalau pun mau foto ramai-ramai tetap begini dia. Apa artinya ini? Kau yang pertama dan terakhir. Masya Allah. Setia. Terlalu setia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu kebersamaan ini kita jaga. Jangan kelahi. Kalau sudah bersama, jangan kelahi. Bangsa kita dalam keadaan susah, pekerjaan payah. Orang mau bekerja, terlalu sulit untuk diceritakan. Sudah sampai ke negeri ini, ada pekerjaan yang gajinya sampai 5 juta, 6 juta, 10 juta. Maka uang sudah banyak, bersyukur kepada Allah. Itu yang dibacakan ayatnya oleh Ibu Neti tadi. Apa kata beliau? La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu syukur, maka Allah akan tambah nikmat. Wala in kafartum. Kalau kamu kufur, uang banyak dibuat maksiat, uang banyak untuk narkoba, uang banyak untuk kelahi, uang banyak untuk zina. La in kafartum, kalau kamu kufur, inna azabi lasyadid. Azabku amat sangat menyakitkan. Diambil Allah Ta'ala nikmat itu baru tahu rasa. Pulang tidak punya apa-apa. Maka kita tetap bersyukur. Jangan nilai orang dari casingnya. Ini saya tadi maaf sempat suuzon melihat orang dari casing. Ini orang rambutnya panjang, pakai rambut pirang lagi, pakai anting-anting. Tapi ternyata di kampung halaman sudah buat panti asuhan. Saya dalam hati istighfar, astagfirullahaladzim. Aku sudah suuzon menilai orang. Jangan sangka casingnya funky, isinya setan. Lebih baik casing funky, isinya iman. Daripada pakai baju koko, isinya hantu. Nah, ternyata di kampung halaman punya panti asuhan, gajinya tiap bulan dikirim, lalu kemudian di sana mereka buatkan batu bata, pondasi, semen, tiang, batu, kerikil, berdirilah panti asuhan, anak yatim di sekitar. Kalau sendirian nggak cukup Pak Ustadz, ada 1.000 orang buat persatuan. Sebulan mengirim 100.000 saja. 100.000 kali 1.000 orang. Berapa satu bulan terkumpul? 100 juta. 100.000 satu orang kali 1.000 orang. 100 juta satu bulan. Satu tahun 1,2 miliar. 1,2 miliar kalau dibelikan cendol, itu bisa berenang dalam lautan cendol. Luar biasa. Ini pertemuan penyemangat. Di balehonya ada gambar. Sebelah kiri Ustadz Somad, sebelah kanan Kang Dul Sumpah. Saya kemarin dapat berita, kabarnya Kang Dul mungkin gagal berangkat Ustadz. Saya langsung pucat. Ketika dapat berita Kang Dul diberitakan nggak bakalan berangkat, saya langsung kacau nih. Kenapa? Berarti saya harus nyanyi agak 2 lagu.
Rupanya ternyata tadi malam kami ketemu. Saya masih anak-anak, beliau sudah nyanyi. Sekarang saya sudah tua, beliau masih nyanyi. Malam tadi saya ketemu kayak kaget. Ini orang kok nggak tua-tua. Kayak anak-anak, beliau sudah gitu. Tadi malam mukanya gitu juga. Aneh luar biasa. Wah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kumpul bersama, kumpulkan dana, bantuan-bantuan, bantu sekolah anak yatim. Ini sejak di Taiwan duitnya banyak. Kerjanya apa? Macam-macam. Duitnya berapa gajian? 10 juta. Dapat uang 10 juta beli cincin satu. Bulan depan dapat lagi beli cincin dua. Bulan depan dapat lagi cincin tiga. Kalau jalan kemana gini terus. Mbak, Pok, teh. Di mana kajian bulan depan? Sana. Ingat, harta dikumpul banyak, semua kita akan mati. Itu kan ada lagunya, orang kaya mati, orang miskin mati. Apa yang akan kau bawa mati menghadap Allah Subhanahu wa taala? Apalagi kematian ini. Zaman dulu orang mati karena diterkam harimau. Orang mati karena ditabrak mobil. Sekarang orang mati minum kopi bisa mati. Kopi Mirna dia minum. Mati kawan. Oleh sebab itu maka kita sedap. Tapi jangan gara-gara saya cerita mati. Lalu Bapak Ibu besok nggak mau kerja. Besok hari Senin harus kerja. Besok pagi temannya bangunin. Pok, ayo kerja. Udah kamu aja yang kerja. Aku mau mati aja. Jangan. Harta tetap dicari. Idza qudiyatis shalah. Kalau kamu sudah salat, fantashiru fil ard. Bertebaranlah kamu di atas muka bumi Allah. Cari rezeki. Cari harta yang banyak. Tapi untuk apa? Sekolahkan anak ya. Yatim. Nanti setelah 3 tahun kerja, ambil cuti, pulang. Santunan anak yatim. Dari pahlawan devisa negara dari Taiwan. Disaksikan oleh Pak Lurah, Pak RT, Pak RW. Lalu kemudian santunan anak yatim. Salam, usap kepala. Salam, usap kepala. Salam, usap kepala. Kenapa kepala anak yatim diusap? Karena anak yatim ayahnya sudah lama meninggal, maka dia rindu kasih sayang. Usap kepala. Siapa yang rambutnya paling banyak, itulah pahalanya paling banyak. Maka ada anak yatim yang gundul, gak ada yang mau ngasih. Ini maknanya pahalanya sebanyak rambut anak yatim, bantu setiap bulan. Tapi saya tanya anak yatim, mantan yatim, kamu selama jadi anak yatim, apa yang paling menyakitkan? Yang paling menyakitkan Pak Ustaz, ketika kami dipajang di depan orang ramai. Anak-anak yatim dimajukan ke depan. Setelah itu teman kami ngejek. Enak ya jadi anak yatim, uangnya banyak. Tapi yang paling mantap adalah saudaraku dari Taiwan. Dia tidak pulang 3 tahun, tapi uangnya tetap mengalir. Dia bayarkan langsung ke sekolah anak yatim. Ini ada orang menyantuni anak yatim tiap sebulan, setahun sekali. Itu pun di bulan Ramadan saja. Dia sangka perut anak yatim laparnya cuma Ramadan. Tapi dari Taiwan, setiap bulan dia kirim. Orang yang nggak pernah tahu entah siapa. Uangnya tidak tahu datang dari mana. Tapi dia sudah menyantuni anak yatim. Menyekolahkan anak yatim. SD tamat, SMP tamat, SMA tamat. Kuliahkan mereka. Kemana? Universitas Gajah Mada. Kemana? Universitas Indonesia. Setelah itu mereka akan menjadi orang-orang yang sukses. Kita sudah menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Ma'akalta fa'afnaita. Yang sudah kau makan busuk. Wa ma labista fa'ablaita. Yang sudah kau pakai lapuk. Wa ma tasaddaqta fa'amdaita. Yang kau sedekahkan. Itulah yang akan menolong di hadapan Allah. Tadi pagi makan, siang tadi makan, nanti malam makan. Makan 3 kali. 1 hari makan 2,5 on. 1 bulan makan 100 kilo. Saya, biar Bapak Ibu lihat kurus begini, saya sudah membusukkan 4 on beras. Dari mana Ustaz hitung 4 ton? 1 hari 2,5 on. 1 bulan 7,5 kilo. 1 tahun 100 kilo. Umur saya 27 tahun. Lahir 1977,
Sekarang 2017, umur 40, walaupun kelihatannya seperti 24. Umur sudah 40, 1 tahun 1 ton, 1 tahun 1 ton, 40 tahun 4 ton, 10 tahun 10 tahun 10 tahun 4 ton beras. Kalau kambing, maaf, yang mau makan jangan sampai selera makannya hilang. Kalau kotoran kambing disiramkan ke pohon cabai, insya Allah cabainya akan mekar, merah, harum. Tapi kalau kotoran 4 ton disiramkan ke cabai, cabainya kuning, layu, mati kontan. Tidak ada manfaatnya manusia ini. Yang kau makan busuk. Punya uang belikan makanan. Makanan nggak habis mubazir. Makan ini, makan ini, makan ini. Makan busuk. Belikan pakaian. Beli pakaian sampai berjubel-jubel. Beli pakaian nggak usah banyak. Pakaian itu nggak perlu banyak. Seperti pakaian Ustadz Somad. Dari dulu pakaiannya koko aja. Banyak jamaah yang nanya, Ustadz Somad ganti baju dong. Kok Ustadz Ceramah pakaiannya cuma koko aja? Saya jawab, bagus pakai koko. Jadi kalau nggak ganti nggak ketahuan. Pakaian nggak usah banyak-banyak. Banyak-banyak mubazir. Innal mubazirin kanu ikhwana sayatin. Orang mubazir, saudara setan. Beli aja jilbab 3 warna. Merah, kuning, gelap. Cukup. Habis itu pakai. Memangnya pakaian banyak untuk apa? Paling banyak pakaian orang cuma 3 helai. 1 baju kaos, 2 baju luar, 3 jaket. Kalau ada sampai 5 itu demam. Sebanyak-banyak makanan cuma 3 kali. Makan pagi, makan siang, makan malam. Kalau ada makan sampai 5 kali, ususnya bolong. Yang kau makan busuk, yang kau pakai lapuk, yang akan kau bawa mati mana? Yang kau sedekahkan. Sekarang kita enak adem ayam tentram. Kenapa? Karena ada tenda. Apa tenda? Sayang tendanya tidak tenda biru. Tenda merah, cerah, segar, bugar. Semangat kita luar biasa. Ada tenda di sana, ada tenda di sana. Sekarang ada tenda. Keluar dari tenda, ada hotel. Saya nginap di belakang. Keluar hotel, akan ada. Tapi kalau sampai tidak ada atap, na'udzubillah. Di akhirat nanti tidak ada. Idza sama'un fatarat, langit terbelah. Wa idzal kawakibun tasarat, planet bertabrakan, hancur semuanya. Bapak Ibu semua hafal ayatnya. Wa takunul jibalu kal ihnil. Mau ini bulu kambing. Manfus ditiup angin. Ambil bulu kambing, letakkan di telapak tangan. Kal ihnil mau. Gunung Bromo, Gunung Kidul, Gunung Melapi, Gunung Kelut seperti bulu kambing yang ditiup angin. Kalau gunung-gunung itu seperti bulu kambing ditiup angin, lalu Abdul Somad ini seperti apa? Habis semuanya, tidak ada tempat bernaung. Lalu kita bernaung di mana? Ada orang tenggelam karena keringatnya 1 leher. Ada orang tenggelam karena keringatnya sampai kening karena panasnya pada masa. Tapi ada tempat bernaung. Kullu mri'in tahta zilli shadaqatihi. Orang bernaung di bawah sodakoh. Ibu, bapak mau bernaung, bangunlah tempat sodakoh. Siapa yang bersodakoh 50 juta, maka tempat bernaungnya tebal seperti mall di belakang. Amin. Kemarin pahlawan dari Taiwan itu berapa dia nyumbang? 50 juta Pak Ustaz, tebal seperti tiang itu. Kemarin dia nyumbang berapa? Dia nyumbang 5 juta Pak Ustaz, Sunda plafon. Dia nyumbang berapa? Dia nyumbangnya 500.000 Pak Ustaz, triplek. Dia berapa? Dia nyumbangnya 5.000 Pak Ustaz, koran. Buang air besar 3.000, buang air kecil 2.000. Mau masuk surga 5.000. Surganya WC. Mau masuk WC aja 5.000 sekarang. Keluar dari WC, nyumbang 3.000. Dipanggil sama petugas WC. Berapa kamu keluarkan? 3.000. Buang air besar apa kecil? Buang air besar. 3.000. Nggak bisa, harus 5. Kenapa? Pasti kamu buang air kecil juga kan? Mau masuk WC aja 5.000. Oleh sebab itu maka
Tolong saudara-saudara kita di kampung halaman Indonesia. Rumah Ripahlah Jenawi. Tongkat dan batu jadi tanaman. Untayan Zanbrut Katulistiwa. Tapi yang susah tetap kita tolong. Kita jauh datang merantau kemari. Dapat rezeki yang halal. Kerjaannya diridhai Allah. Maka sumbangkan ini semua. Sekolahkan anak yatim. Sahabat kerabat tetangga. Anak-anak gadis yang terlunta-lunta. Bapak ibu janda tua. Maka bantu mereka semua. Bergabung uang 1 triliun 1 bulan. Zakatnya 2,5%. 2,5 miliar. Bayangkan itu. 2,5 M. Uang yang bisa terkumpul kalau semuanya membayar. Ma'akalta. Yang kau makan akan busuk semuanya. Berapa yang sudah busuk? Wa malabista. Berapa pakaian koko lapuk. Berapa jilbab yang lapuk. Tapi yang bisa diberikan, sumbangkan, tolong semua. Itulah yang menolong. Orang-orang yang nanti mau masuk surga, itu kebanyakan karena pahala sodakoh. Maka kita mesti keluarkan ini sodakoh, sodakoh, sodakoh. Saya Pak Ustadz selalunya bersodakoh. Kata ibu bapak, dia buka dompetnya, dia cari. Lama dia buka. Nyari apa? Nyari Pangeran Diponegoro. Kamu nyari siapa? Itu Pak Ustadz yang ada bawa golok gini. Siapa bawa golok? Pattimura. Carilah Presiden Soekarno dan Bung Hatta. Berapa itu? 100.000. Kalau pakai rupiah, maka nampaknya banyak orang ketika diajak muhasabah malam, ketika diajak muhasabah, ya Allah, enggak nangis. Ketika diajak sholat tahajud, enggak nangis. Tapi ketika diajak sedekah baru dia nangis. Kenapa kamu nangis? Sedih saya dia keluar, Pak. Oleh sebab itu kita tolong agama Allah. Kita tolong Allah, enggak pernah perlu bantuan kita. Allah Maha Kaya. Wa huwal ghaniyul hamid. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Saya tidak ingin bapak ibu histeris menangis. Lalu saya ajak, mari kita kenang suami kita. Mari kita kenang anak kita. Emangnya nangis selesai masalah? Kalau menangis selesai masalah, nangis saja kita ramai-ramai. Selesai masalah. Yang bisa menyelesaikan masalah kita adalah infak dan sedekah. Mana kotak-kotak infaknya? Wah, turun pasukan. Naik ke atas harus penuh. Kalau nggak penuh, turun lagi sekali lagi. Enggak juga penuh, ya. Persilakan jalan, isikan semuanya. Nanti untuk pondok pesantren di Indramayu, pondok pesantren di Sukabumi, pondok pesantren di semuanya. Kita akan bantu anak yatim, fakir miskin. Ini semuanya kita akan tolong. Laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, hidupkan aku lagi ya Allah. Ketika mereka sudah mati, masuk ke liang lahat, dikubur, dimakan cacing tanah, mereka minta hidup. Hidupkan aku lagi ya Allah. Hidupkan lagi ya Allah. Kamu hidup mau apa? Fa'as-sadaqah. Aku mau bersedekah. Katanya mereka mau bersedekah. Fa'as-sadaqah. Aku mau bersedekah. Wa akum minas salihin. Dan aku ingin beramal soleh. Ingin beramal soleh. Bantu anak-anak kita. Bantu saudara-saudara kita. Bantu tetangga-tetangga kita. Anak-anak tetangga. Anak-anak sahabat yang perlu bayar uang sekolah. MDA. Madrasah Diniyah Awaliyah. Masjid-masjid. WC-WC masjid yang terbengkalai. Tidak ada yang peduli. Karpet-karpet yang lusuh. Ini semua akan disalurkan. Saya tidak akan bawa ke Riau sama sekali. Nah, ini murni akan disalurkan ke Pantura, ke Jawa Barat, ke daerah lingkungan Bapak Ibu sekalian. Tabligh Akbar Pantura Community dalam rangka milad Pantura yang ke-7. Hidayah ilahi terpatri dalam jiwa Pantura Community. Muru auladakum bis shalah. Suruh anak kamu sholat. Sholatnya di mana? Pendidikannya gimana? Alhamdulillah di Taiwan. Tadi malam kami sudah sholat di Masjid At-Taqwa. Masjidnya 3 lantai. Tapi juga kita perlu bangun sekolah. Anak-anak yang lahir. Anak Indonesia yang lahir di Taiwan. Dia tidak dapat pendidikan agama. Guru agama mesti kita gaji. Kita mesti bangun. Akan dibebaskan tanah. 5 miliar. 10 miliar. Itu semua perlu dana. Maka kita galang persatuan. Nanti kalau kita mati, yang lain putus. Ada bapak ibu yang rajin sholat doa.
putus. Yang rajin baca Quran, putus. Nggak ada orang mati baca Quran. Kalau ada orang mati baca Quran, lari semua pentakziah. Tapi ada yang tetap mengalir. Apa dia? Shadaqatun jariyah, sedekah jariyah. Maka inilah yang akan mengalir. Malaikat tidak pernah lupa mencatat. Inna alaikum lahafizin. Malaikat penjaga, kiraman katibin, mencatat semua amal catatan. Walaupun sekecil apapun infak sedekah Bapak Ibu, semua akan tercatat dalam buku catatan yang nyata. Idza matal insan, kalau manusia mati, hadis riwayat Muslim, inqata'a, putus, tidak ada yang mengalir. Yang selama ini rajin salat doa, putus. Yang selama ini rajin tahajud malam, putus. Tapi ada yang tetap mengalir. Apa dia? Shadaqatun jariyah. Itulah yang akan tetap mengalir. Maka dana-dana ini akan kita salurkan. Betapa kasihannya kita, kakak kita, mbak kita, teteh kita yang di kampung halaman mau acara peresmian MDA, mukul rebana, lagunya ya dana ya dana, ya dana ya dana, ya dana ya dana, kata bikin vokalnya la 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 la. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, oleh sebab itu sampai jilbabnya ke belakang, sampai ke Bapak Ibu sekalian, tidak ada alasan tidak bersedekah. Karena Bapak Ibu punya gaji pokok, zakat, wakaf, infak, sedekah. Sampai mereka berkata, apa kata mereka nanti di akhirat? Rabbana absarna, mata kami sudah melihat azab. Wasami'na, telinga kami sudah mendengar azab. Teriakan, pekikan, tangisan, air mata, darah, nanah, menangis dalam neraka. Farji'na, kembalikan kami lagi ke dunia. Na'mal salihah, kami ingin beramal soleh. Tapi saat itu sudah terlambat. Penyesalan tak lagi berguna, tak ada lagi maknanya. Kalau mau bersedekah, sekaranglah, mumpung masih hidup. Kalau mau bersedekah, sekarang, dunia masih terbentang. Maka inilah masanya. Tapi kalau sudah mati, tak ada lagi gunanya. Manusia hanya setumpuk daging busuk yang atim akan menjadi santapan cacing tanah. Abdul Somad ini hitam kulitnya seperti tanah. Kalau dilihat bentuknya retak-retak seperti tanah, dicium bau tanah, akan mati menjadi santapan cacing tanah. Tidak ada yang kekal dan abadi. Hidup ini hanyalah pentas dunia. Tadi semua yang naik ke atas dunia ini, semuanya turun lagi. Inilah dunia. Mana dunia itu Pak Ustaz? Dari ujung pentas sampai ke ujung. Semua yang naik ke atas turun ke bawah. Tadi Pak Robi naik ke atas, turun ke bawah. Tadi Ibu Gubernur naik ke atas, turun ke bawah. Ada masanya naik ke atas, ada masanya turun ke bawah. Tadi Ustaz Somad naik ke atas, akan turun ke bawah. Mati, tidak ada orang kekal abadi. Katanya Michael Jackson tidak mati. Mati juga. Katanya orang-orang yang kaya tidak mati. Mati juga. Yang akan dibawa mati hanyalah amal, amal, dan amal. Bekerja mencari nafkah, amal. Langkahkan kaki. Teriakkan Allahu Akbar. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Maka itulah yang akan menolong. Adapun silap salah, siapa yang tak berdosa, yang pernah berzina, yang pernah berbuat maksiat, tutupi dengan banyak-banyak bersedekah, tutupi dengan banyak-banyak berinfak, salat tahajud malam, salat sunat taubat, usolli sunnat taubat, rakaataini lillahi ta'ala. Sebelum salat sunat taubat, mandi taubat dulu. Mamin muslimin, ada orang muslim, yuznibu zamban, silap, khilaf, salah, buat dosa. Maka kemudian dia mandi taubat. Mandi taubat gimana Pak Ustaz? Mandi taubat seperti mandi wajib. Basah semuanya. Setelah basah, tentang saudara. Usolli sunnat taubat rakaataini lillahi ta'ala. Setelah itu banyak-banyak istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Ya Allah, banyak silap dan salah kami ya Allah. Hari ini kami berkumpul bersama di tempat ini karena Engkau ya Allah. Tak ada yang dapat mengampuni dosa kami kecuali Engkau ya Allah.
Hari ini anak kami menunggu kami mencari nafkah yang halal. Di kampung halaman kami saat ini ada istri yang selalu berdoa tiap malam, berikan suamiku rezeki yang halal. Ada orang kampung kami di sana yang selalu menantikan. Ada anak-anak yatim yang setiap bulan selalu meminta uluran kasih sayang kiriman uang untuk membayar uang sekolah mereka. Ada guru-guru di MTA, di pendidikan agama Islam yang selalu menantikan bantuan kami. Panjangkan umur saudara kami yang sedang menuntut harta, yang menuntut kerja, yang menuntut rezeki dengan cara yang halal ini ya Allah. Sehatkan saudara kami pahlawan-pahlawan bangsa ini ya Allah. Panjangkan umur mereka ya Allah. Kuatkan iman mereka ya Allah. Jauhkan mereka dari narkoba. Jauhkan mereka dari zina. Jauhkan mereka dari perselingkuhan ya Allah. Ya Razzaq, ya Razzaq, wahai Engkau yang memberikan rezeki, berikan mereka rezeki yang halal ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah. Berikan kami ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan halalan thayyibah. Berikan kami rezeki yang halal dan baik. Wa amalan mutaqabbala. Berikan kami amal yang tidak akan putus untuk selamanya ya Allah. Tadi saya mulai ceramah jam 9:30. Sekarang jam saya salah. Saya sudah ceramah 1,5 jam. Di mana-mana saya ceramah, baru setengah jam sudah keluar kuda mil. Baru saya ceramah sebentar, jamaah sudah nunduk. Tapi di Taiwan luar biasa. Luar biasa. Tadi saya melihat, katanya jamaah Taiwan ini capek bekerja Pak Ustadz. Cutinya cuma hari Ahad Minggu saja. Paling-paling nanti jamaah datang karena capek kerja sampai tadi malam. Paling-paling jamaah cuma kuat setengah jam habis tidur. Ternyata jamaahnya kuat, ustadznya yang gak kuat. Masya Allah. Sekarang saya jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Mari kita dengar baik-baik. Yang gak bisa dengar, pura-pura dengar aja.